Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas ya pelajaran desain media interaktif kelas 12 multimedia ya. Jadi di bab 3 ini kita akan membahas desain user interface ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran adalah jadi setelah mempelajari materi tentang user interface, nanti peserta didik mampu melakukan merancang desain sebuah user interface ya. Untuk peta konsep dan untuk mempelajari materi ini akan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nanti dijelaskan perkembangan user interface. Kemudian yang kedua adalah prinsip dasar yang harus dikuasai seorang developer bagaimana merancang sebuah user interface. Kemudian yang ketiga nanti akan ada tujuan dan manfaat user interface. Sedangkan nanti juga akan dibahas bagaimana prosedur dalam perancangan sebuah user interface. Kita bisa lihat gambar ini adalah sebuah user interface, sebuah game ya. Jadi siapapun yang menggunakan atau memainkan game ini akan lebih mudah ya, karena user interface-nya ada tombol, kemudian tulisannya itu mudah dipahami ya, sehingga tujuan dari si developer game ini bisa tercapai karena gamenya banyak dipakai ya. Nah, untuk itu siapapun yang merancang sebuah sistem website, game atau sistem informasi lainnya, user interface sangat diperlukan ya. Kita mulai dari perkembangan user interface. Jadi user interface kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah antarmuka ya. Jadi serangkaian tampilan grafis yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Kemudian diprogram sedemikian rupa sehingga dapat terbaca oleh sistem komputer. Itu user interface ya pengertiannya. Kemudian secara teknis user interface itu fungsinya adalah menjembatani sebagai penghubung atau sebagai jalur informasi antara user dengan mekanisme hardware dan software yang ada di komputer. Jadi untuk user interface ini perkembangannya, pertama itu ada 2. Yang pertama istilahnya interface yang sifatnya command line interface. Jadi antarmuka di mana pengguna itu berinteraksi dengan sistem operasi melalui teks terminal. Ya. Jadi si user menjalankan perintah atau program itu dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Kemudian user interface yang sekarang atau sering distilahkan atau disingkat GUI, Graphical User Interface, yaitu antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar-gambar ya, ada grafik ya, icon, menu ya, yang mudah dipahami, yang seperti yang game Pandawa tadi ya. Untuk perkembangan user interface ini ya, jadi perkembangannya sangat cepat sekali. Ada 5 generasi perkembangan user interface. Pertama generasi antar muka ya. Jadi generasi pertama ini berinteraksi dengan sistem melalui pengantar kerja secara berkelompok. Semua perintah itu disampaikan terlebih dahulu sebelum dicetak hasilnya. Nah, seperti itu ya generasi pertama user interface. Kemudian ada generasi antarmuka berorientasi baris perintah. Jadi ini diperkenalkan di tahun 1960
Sistem ini mulai menggunakan antarmuka baris perintah berupa mesin teletype, ya. Kemudian ada generasi berikutnya adalah antarmuka full screen. Jadi interaksi jenis ini membolehkan pengisian beberapa data untuk dimasukkan oleh user berbentuk pengisian ya. Sistem menu ini berbentuk user interface, jadi sudah full screen. Kemudian generasi berikutnya adalah antarmuka pengguna grafik, ya. Jadi sudah menggunakan graphical user interface, ya. Jadi sudah menggunakan icon, animasi. Jadi sudah mulai digunakan pada tahun 1960 ke atas, ya. Kemudian interfaces yang sekarang yaitu penggunaan masa depan mengarah pada penambahan berbagai unsur animasi. Jadi user interface yang sekarang itu sudah ada animasinya, kemudian ada audio, ya, sehingga lebih interaktif dengan si user, gitu, ya. Dan user pun lebih mudah memahami sistem operasi yang dijalankan. Kemudian yang perlu diperhatikan seorang developer dalam membuat sebuah user interface, ini ada beberapa prinsip ya yang harus dikuasai. Pertama, yang namanya user compatibility. Jadi user interface itu harus sesuai dengan si user yang menggunakannya. Misalnya sebuah interface itu sangat mencolok warnanya dan akan tepat dibuat untuk yang profesor, itu artinya, ya. Karena profesor itu lebih memilih interface yang standar dan tidak penuh warna. Kemudian ada namanya prinsip compatibility. Berarti user interface itu juga harus mempertahankan kompatibilitas antar produk. Contoh, ya, user interface yang lama dapat dikorbankan atau tidak dipakai lagi jika kompatibel dengan suatu produk yang dibuat, ya. Kemudian yang berikutnya task compatibility. Jadi prinsip berikutnya si rancangan user interface itu dengan tugas yang akan dilakukan user, jangan sampai user kesulitan menggunakan aplikasi karena yang user interface-nya tidak sesuai. Kemudian ada workflow compatibility. Jadi untuk prinsip compatibility ini, jadi kegiatan yang dilakukan user sangat banyak, ya. Maka organisasikan atau kelompokkan fungsi-fungsi tersebut berdasarkan grup. Jadi si user itu akan lebih mudah melakukan tugas-tugasnya dengan menggunakan sistem operasi, tentunya dengan masukan user interface-nya. Kemudian prinsip berikutnya adalah konsisten, ya. Jadi untuk prinsip konsisten ini, perintah atau fungsi yang dilakukan oleh atau dibuat dalam user interface itu harus konsisten. Jangan sampai seorang developer membuat user interface dengan perintah-perintah yang membuat user bingung atau ambigu, ya, seperti itu. Kemudian prinsip user interface yang lain adalah familiar, ya, family, artinya sebisa mungkin user interface itu digunakan gambar atau konsep yang sudah umum atau familiar, ya, sudah banyak orang tahu. Misalnya saja untuk fungsi copy, cut, paste, ya, itu digunakan ikon-ikon yang sudah orang banyak tahu, ya, jadi sudah umum digunakan. Prinsip berikutnya adalah simple, ya. Suatu user interface itu yang kompleks dapat membuat user itu tidak nyaman, ya. Jadi kalau misalnya terlalu kompleks user interface-nya itu, user pun akan bingung dan tidak akan kesulitan menggunakan sistem
informasinya tersebut. Maka dari itu ya, user interface kalau bisa menampilkan semua fungsinya atau fitur-fiturnya tersebut. Kemudian kalau fungsi-fungsi yang tidak selalu digunakan, kalau bisa tidak ditonjolkan seperti itu ya. Kemudian prinsip berikutnya direct manipulation. Jadi si user itu bisa langsung melakukan perubahan. Jadi ada tombol-tombol atau perintah direct yang bisa digunakan untuk user interface-nya. Contoh ya, kita bisa menggunakan Ctrl C untuk copy, kemudian Ctrl P untuk paste-nya ya, dan sebagainya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip kontrol ya. Jadi user interface itu dibuat sepenuhnya dapat mengontrol si user. Jangan sampai user menjadi bingung ya, frustasi gara-gara interface yang out of control ya, tidak terkendali, maksudnya seperti itu ya. Prinsip berikutnya yang harus dipahami dan dikuasai oleh si developer sistem informasi adalah what you see and what you get. Di sini artinya tampilan yang disodorkan itu haruslah tepat ya, seperti yang ingin diinginkan user gitu ya. Contoh misalnya si user ingin mencetak halaman dokumen, kemudian sistem menyediakan fasilitas print preview. Jadi si user bisa mereview hasil printnya sebelum dia melakukan cetak dan perintah langsung print gitu ya. Kemudian prinsip berikutnya adalah fleksibel. Jadi maksud prinsip fleksibel di sini, user interface itu fitur-fiturnya dapat dicapai tidak dengan satu cara saja ya. Misalnya untuk copy paste tidak melalui menu edit ya, edit kemudian turun menunya, tapi dengan menggunakan hotkey Ctrl C dan Ctrl V seperti yang tadi disampaikan ya. Kemudian prinsip berikutnya responsif ya. Jadi tampilan antarmuka itu harus menunjukkan respon progres dan proses berjalannya aplikasi itu sendiri. Sebagai contoh ya, responsif ini ketika menekan suatu perintah maka keterangan please wait ya. Jadi si user tidak bingung. Jadi dia memberikan perintah, ada respon dari user interface-nya tersebut gitu, dari sistem informasi yang di-develop tersebut ya. Kemudian prinsip berikutnya adalah invisible technology. User dalam menggunakan aplikasi tidak perlu tahu apa yang saja yang terjadi saat menggunakan aplikasi tersebut ya. Jadi untuk menyalin tulisan tinggal copy, itu algoritmanya sangat ruwet sekali gitu ya. Jadi hal itu nggak perlu disampaikan di user interface ya. Cukup mungkin dijabarkan di help-nya gitu ya, supaya si user tidak bingung gitu ya. Kemudian berikutnya prinsipnya robustness ya, maksudnya sistem yang dibuat itu harus mampu menangani kesalahan user dengan menyediakan recovery atau yang sejenisnya ya. Misalnya contoh perintah undo gitu ya, itu salah satu prinsip robustness tersebut ya. Jadi kalau misalnya user salah mengetik, dia akan undo ya, sehingga tidak terjadi kesalahan. Kemudian prinsip berikutnya adalah protection ya. Jadi user interface tersebut juga harus mampu melindungi user dari kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan. Misalnya menampilkan pop-up ya, persetujuan menutup aplikasi yang belum disimpan
ya. Jadi harus mampu memproteksi user dari kesalahan-kesalahan yang mungkin sengaja akan terjadi gitu ya. Prinsip berikutnya adalah ease of learning. Jadi untuk prinsip easy of learning ini artinya user interface tersebut mudah dipelajari ya. Si user yang awam gitu misalnya ya, itu kalau dengan melihat atau mencoba sedikit gitu sudah mampu atau sudah bisa menguasai aplikasi atau sistem informasi yang ditampilkan dengan mempelajari user interface yang sudah digunakan atau sudah tersedia di sana ya. Kemudian prinsip berikutnya ada easy of use. Jadi user interface tersebut harus mudah digunakan intinya ya. Nah, kemudian ada di sini tujuan dan manfaat desain user interface. Pertama yaitu memudahkan input data masukan oleh user. Jadi dengan user interface user dapat memasukkan data atau menginput data melalui jembatan user interface yang sudah dibuat. Kemudian nanti diolah di sistem ya, sehingga nanti akan menghasilkan output yang ditarget oleh sistem informasi tersebut ya. Kemudian membuat program tersebut menjadi lebih menarik ya. Jadi tujuan dari membuat user interface tersebut, programnya tentunya akan lebih menarik gitu ya. Kemudian tujuannya juga nanti pada akhirnya akan menampilkan hasil pemrosesan data oleh sebuah program tersebut ya. Kemudian untuk memudahkan pembaca data yang dihasilkan oleh program ya. Ini ya contoh tujuan dari digunakannya user interface ya. Itu mungkin materi tentang user interface ya. Kalau untuk memahami lebih lanjut bisa dicari di sumber-sumber belajar yang lain, sehingga siapapun yang mempelajari desain user interface ini bisa lebih memahaminya. Untuk kali ini saya akhiri, sampai ketemu di tutorial berikutnya.